Salam, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Eti Barbir dari anggota PKLU GPIB Jemaat Sri Asih Bandung. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Pembacaan pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat terambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 14 sampai dengan 22. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali lagi kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dari kaum lanjut usia mau membaca Alkitab. Kiranya Roh Tuhan yang kudus memimpin dan membimbing kami dalam pembacaan ini, agar kami boleh mengerti serta dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa dan salah kami, agar kami layak menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 14 sampai dengan 22 yang menyatakan, lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan
haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kita mendengarkan renungannya yang diberi judul Allah menjawab, dan yang menjadi ayat pendukung terambil dari ayat 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Musa berbicara, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, apa jadinya bila kita berbicara kepada orang yang malas menjawab atau menjawab dengan tidak ramah? Tentu kita kurang nyaman. Sebaliknya, kita akan senang dan merasa dihargai bila orang merespons dengan baik apa yang kita katakan. Ada respek dalam percakapan yang sehat. Kita sering bertemu orang yang buruk dalam berkomunikasi, sehingga gagal dalam menyampaikan maupun menangkap pesan. Ketika Musa berbicara kepada Allah, bunyi sangkakala sedang berbunyi keras, bahkan kian lama kian keras, namun suaranya tetap didengar oleh Allah. Bunyi sangkakala yang keras tidak menutupi suara Musa, bukan karena suara Musa lebih keras dari sangkakala, melainkan karena Allah memberi telinganya bagi Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guru. Begitupun bunyi guru tidak menutupi suara Allah, sehingga Musa dapat mendengar. Baik Musa maupun Allah sering mendengar, bahkan suara Allah pun dapat didengar oleh orang Israel yang ada di kaki Gunung Sinai saat itu. Indah, bukan? Seperti yang dikatakan sebelumnya, Allah memang ingin berbicara kepada Musa di depan Israel supaya mereka mendengar. Wajahnya memang tak terlihat, namun suaranya terdengar dengan jernih. Kita sering bertanya, apakah Allah mendengar suara permohonanku? Malam ini kita tahu, tidak satu pun mampu menghalangi suara kita naik kepadanya. Bila Allah berkenan membuka telinganya bagi kita, sekecil dan selemah apapun suara kita, Allah mendengar dan Ia mau menjawab kita. Masalahnya, apakah kita pun mampu mendengar suara Allah? Atau ada begitu banyak penghalang yang membuat kita tidak dapat mendengar suaranya? Bila Allah menjawab Musa dalam guru, mari temukan dan dengarkan suaranya yang menjawab kita lewat peristiwa sederhana. Sekalipun tidak sedahsyat pengalaman Musa di kaki Gunung Sinai, namun ia tetap Allah yang menjawab kita. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh membaca Alkitab dan merenungkannya. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar dan baca bersama itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kaum lanjut usia agar tetap kuat, tetap semangat di dalam menjalani kehidupannya. Kami juga berdoa bagi para dewan PKLU, kiranya mereka tetap dengan semangat untuk membimbing kami sebagai kaum lanjut usia, dan kami boleh mengikuti apa yang diberikan dari Dewan PKLU. Berkati juga Majelis Sinode agar tetap mendukung pelayanan para Dewan PKLU. Biarlah apa yang dilakukan oleh kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan ekonominya, Tuhan pulihkan keamanannya, Tuhan pulihkan politiknya, agar hidup adil dan makmur boleh nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kaum lanjut usia di GPIB, agar mereka tetap dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Dan bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Bagi mereka yang dalam kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menopang mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk sisa hari ini. Apabila sebentar kami berbaring lalu tidur, biarlah kami dapat istirahat di dalam dekapan tangan kuasa-Mu, dan kami dapat beristirahat dengan nyaman. Dan besok pagi Tuhan, tolong bangunkan kembali kami dengan tubuh yang sehat dan penuh kesegaran, agar kami boleh tetap kembali beraktivitas, melakukan kegiatan kami, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam anugerah-Mu, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan, yang telah mengikuti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.